3, 2, 1, on mix session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bersama saya Aling di PAS Podcast Anak Semanela. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, bersama Bapak Udin. Bagaimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah Mbak Eling, baik-baik saja. Mudah-mudahan Mbak Eling dan teman-temannya dan seluruh warga Semanela sehat-sehat, dapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat beraktivitas. Ya. Nah, oke. Nah, Bapak Udin ini merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Lasem yang sangat hebat, teman-teman. Nah, Pak Udin ini sudah mengampu di sini selama berapa tahun, Pak? Selama 98 sampai 2023, jadi sekitar 25 tahun. Itu lama sekali ya, Pak ya. Itu mungkin muridnya Pak Udin sudah bisa menjadi guru lagi tuh di sini. Iya, sudah banyak sekali Sudah yang banyak, menjadi ya. guru. Wah, sudah Iya. banyak malahan. Nah, teman-teman, nantinya dengan Bapak Udin ini kita akan membahas perkembangan Semanela dari zaman ke zaman. Jadi kita akan menguak bagaimana Semanela awalnya berdiri sampai dengan sekarang ini. Tapi sebelum itu kita yel-yel dulu ya Pak Udin ya. Iya. Oke, nah yel Semanela ini ada yang baru teman-teman. Nah, kita di sini yel-yel dan teman-teman dari rumah mengikuti ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? Semanela. Siapa kita? Semanela. Semanela bertakwa, Bertakwa, pintar, juara. Semanela Jaya. Jaya. Terima kasih. Nah, Pak Udin, kira-kira ini SMA Lasem ini diresmikan pada tahun berapa, Pak? Diresmikan pada tahun 1983. Nah, itu waktu pertama kali diresmikan itu SMA sudah menjadi sekolah yang sangat populer atau bagaimana, Pak? Ya, karena satu-satunya SMA yang berdiri pertama kali di Kecamatan Lasem. Jadi SMA 1 Lasem ini adalah sangat populer dan favorit. Nah, itu untuk pertama kali diresmikan itu kira-kira bangunannya apa saja, Pak, dulu itu? Karena baru merintis, bangunannya yang pertama kali itu ada 5 ruangan, 1 ruang kepala sekolah, 2 ruang guru, dan 3 ruang kelas di situ. Nah, itu untuk gurunya itu berapa ya Pak untuk 3 kelas itu? 3 kelas itu sekitar guru PNS itu baru 15-an dan guru non PNS itu sekitar 10. 10. Berarti Iya. nah itu dengan berapa siswa Pak? Ya sekitar 3 kelas ya 120-an. 120 siswa menempati 3 kelas itu. Iya. Nah, itu untuk prestasi-prestasi pertama yang diraih SMA itu apa Pak? Prestasi-prestasinya itu dari pertama kali sudah tampak. Wah, gitu keren Sudah sekali ya tampak, Pak iya. ya. Nah, bisa disebutkan Pak contohnya Ya gimana? contohnya banyak alumni-alumni yang pertama itu yang sudah sepuh-sepuh, bahkan sudah ada yang pensiun, sebagian kecil itu ada yang menjadi tentara, ada yang jadi keren sekali. polisi, ada yang jadi guru, juga ada yang menjadi pengusaha di situ. Tadi saya juga ya Pak ya alumni Iya. sini. Nah, kalau Pak Udin ini tuh dulu juga merupakan alumni SMA ini Pak? Iya, saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Lasem yang ketiga. Jadi anak ketiga. Jadi saya kalau lulus 88 berarti sekitar tahun ajaran 85-86 itu baru masuk. Masuk iya. Iya. Nah, itu berarti Pak Udin setelah lulus kuliah langsung kembali ke sini lagi untuk bekerja ya Pak ya? Iya, saya di sini 98, 95 saya sudah lulus, terus saya 3 tahun saya di SMA Negeri 1 Cale. Terus saya pindah ke SMA Negeri 1 Lasem ini tahun 98. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, berarti sisa hidupnya ini Pak Udin dihabiskan di SMA ini ya Pak? Iya, saya katakan mulai dari SMA, kuliah, terus selesai kembali ke SMA. Saya katakan hidupnya itu di SMA gitu. Ya, alhamdulillah semoga SMA ini menjadi manfaat dan barokah pada masyarakat dan sekitarnya. Amin. Menjadi SMA yang
favorit dan Amin. unggulan. Nah, Pak Udin itu kalau melihat generasi sekarang, melihat anak-anak zaman sekarang yang bersekolah di SMA ini tuh bagaimana menurut Bapak, Pak? Iya, anak-anak memang ya sekarang ini karena perkembangan zaman itu, dari zaman ke zaman itu memang ya melalui berbagai macam ya variatif itu, sesuai itu dengan zamannya, ya zamannya dulu, ya zamannya sekarang, dan memang itu ya sangat bervariatif ya. Memang kita harus dituntut untuk mengikuti perubahan zaman ya. Ya, alhamdulillah saya Udin ini mengikuti zaman-zaman dulu sampai sekarang ini. Ya, kalau mengikuti zaman sekarang rasanya ya memang agak gimana gitu ya, karena Karena dulu perubahan nggak seperti ini ya dulu. seperti ini. Dulu masih begini, sekarang sudah begini. Ya, alhamdulillah saya bersama anak-anak ini juga ikut belajar karena mengikuti perkembangan zaman yang ya ini. Ya, Tapi bangga ya Pak ya pastinya ya. sangat bangga sekali saya ya bersama anak-anak Semanela ini. Nah kalau menurut Iya. Pak Udin ini pandangannya Pak Udin mengenai Semanela ini bagaimana Pak? Kalau dulu dan sekarang gitu perbandingannya. Dulu dan sekarang ya perbandingannya sangat bagus ya, sangat relevan. Dari zaman ke zaman anak-anak Semanela itu selalu memiliki suatu inovasi, mengalami suatu proses perubahan yang bisa bersaing, gitu. Dan bisa mempertahankan jati dirinya dengan SMA di Kabupaten Rembang ini. Berarti sangat bangga ya Pak ya mengenai Bangga itu. sekali. Nah kalau menurut Pak Udin selama mengajar di sini tuh tantangannya apa saja Pak? Ya tantangannya ya karena Pak Udin itu mengalami berbagai macam kurikulum ya, dari kurikulum 94 dan terus kemudian kurikulum 2004, kurikulum KTSP, kurikulum 13, kemudian kurikulum Merdeka yang sekarang ini ya, mengalami banyak sekali perubahan itu. Tapi alhamdulillah ya bisa mengikuti karena kita dituntut dengan zaman ya. Untuk bisa mengikuti gitu ya. Nah kalau kemarin Pak waktu masa pandemi COVID itu menurut Pak Udin itu juga termasuk tantangan atau enggak ini Pak? Iya cukup memberikan suatu tantangan nih bagi saya karena pandemi itu kan kita itu harus ditargetkan untuk ya online itu bagaimana kita merealisasi untuk daftar hadir, absen anak-anak, kemudian tugas itu terkumpul secara online itu susah mengelola. Padahal kita itu kadang kan butuh suatu titik untuk pertemuan, untuk menjadikan suatu ya bertambahnya nilai-nilai yang ingin dimasukkan pada karakter anak didik itu, itulah yang menjadi agak susahnya dalam pelayanan pendidikan di dalam COVID itu ya. Pandemi itu ya. Nah Pak Udin itu bisa diceritakan Pak kesulitannya, terus setelah itu bagaimana cara Pak Udin menangani kesulitan itu, atau justru Pak Udin pernah ini sama satu siswa yang jengkel gitu, kalau mau diceritakan Pak? Iya jengkel itu ya biasa saja karena saya menjadi guru itu harus mau jengkel dan harus mau menerima dan harus mau mendidik, membenahi, ya harus punya legowo lah ya. Alhamdulillah ya karena kita ini menghadapi siswa ya. Siswa itu tidak cukup dimengerti tapi harus dipahami juga. Pahami ya. Alhamdulillah memahami siswa itu ya memang menjadi suatu ya kewajiban dan suatu pekerjaan saya, profesi saya ya.
Nah, kalau Bapak Udin Gitu. sendiri itu selama mengajar tantangannya untuk diri Bapak Udin sendiri itu apa? Mungkin bisa teknologi atau bagaimana, Pak? Ya, teknologi memang iya, karena usia itu ya semakin bertambah ya. Kayak saya ini kan sudah 57 tahun usianya. 3 tahun lagi ya mungkin insya Allah udah purna ya. Mudah-mudahan sampai purna bisa Mengabdikan diri mengajar di di sini ya, Pak ya. SMA Negeri 1 Lasem ini sampai purna itu. Ya. Nah, Pak Udin, kalau melihat kilas balik SMA Negeri 1 Lasem ini, menurut Pak Udin SMA ini bagaimana, Pak? Apakah sudah sewajarnya seperti ini atau harus ada yang dibenahi atau bagaimana, Pak? Ya, masalah sesuatu yang bisa memfasilitasi untuk kemajuan itu ya memang harus ada setiap tahunnya itu harus ada suatu tindakan perubahan gitu ya. Perubahan karena tanpa adanya suatu perubahan ini ya tidak akan tergilir kemundurannya. Jadi harus mencapai suatu fase-fase yang harus mengikuti dan harus terpacu ya anak-anaknya. Nah, dan guru-gurunya juga melakukan suatu pelayanan yang Inovasi, berinovasi, gitu ya, Pak? perkembangan ya, karena suatu proses perubahan itu harus mencapai suatu ya menjadi usaha sadar itu. Usaha yang lebih baik gitu ya, usaha Pak? yang lebih baik. Nah, kalau Pak Udin sendiri nih, kira-kira Pak, kalau seumurnya masih bisa merubah SMA Negeri 1 Lasem menjadi lebih baik lagi, gini kira-kira bakalan melakukan apa gitu, Pak? Ya, terutama perubahan-perubahan tentang akademik ya. Misalnya kalau anak-anak misalkan SMA Negeri 1 Lasem ini ingin menuju ke SMA yang berbasis vokasional dan riset ya, itu berarti SMA ini sudah bisa memiliki suatu kemapanan ya. Karena di samping usia yang dikatakan life begin ya, mulai hidup gitu. Ini sudah saatnya ya kita SMA Negeri 1 Lasem ini mulai tumbuh dengan berinovasi program-programnya yang ada di situ. Nah, kalau membahas mengenai riset dan vokasi tadi Pak menyenggol ini. Nah, menurut Pak Udin ini mengenai kurikulum 2013 di mana kita itu ada kurikulum Merdeka di mana kita itu ada P5, ada riset, ada vokasi, itu menurut Pak Udin itu sudah efektif atau belum, Pak? Ya, nanti kan memberikan suatu ada peluang untuk ya penampungan pembimbingan dalam suatu riset gitu kan. Ya sangat mendukung sekali karena kurikulum Merdeka di situ cocok untuk berbasis vokasional dan riset gitu ya. Berarti itu sangat efektif ya menurut Pak Udin untuk. Efektif. Nah, kira-kira ini kan kita baru menerapkannya 2 tahun ya Pak ya, kelas 11 kemarin dan juga kelas 10 ini. Nah, apakah Bapak Udin melihat perkembangan Pak yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013 terus pindah ke kurikulum Merdeka, apakah Bapak Udin melihat perkembangan di kurikulum itu? Ya, saya selalu melihat dan ya tengok-tengok di situ, melihat kegiatan-kegiatan yang dibimbing oleh bapak-bapak ibu-ibu yang membimbing riset ya vokasional itu ya, itu sangat mendukung sekali. Mendukung. Nah, kalau mengenai pembicaraan kita tadi ini kembali lagi di SMA Negeri 1 Lasem Pak, untuk harapan Bapak Udin ini untuk SMA ke depannya bagaimana? Untuk siswanya mungkin, gurunya, bangunannya bagaimana Pak? Iya, bangunannya semakin lama itu semakin bagus. Ya,
cukup ya kondusif, ya kan, kondusif, nyaman sekali bangunannya. Kemudian siswa-siswanya ini ya belajarnya tetap semangat ya. Belajar itu harus tetap semangat ya. Karena untuk mencapai suatu perubahan harus punya usaha sadar ya. Usaha sadar itulah yang penting. Belajar itu merupakan usaha sadar. Tanpa dengan adanya usaha sadar tidak bisa untuk melejit, tidak bisa untuk menumbangkan sesuatu. Ya, Pak. Ya. Nah, Iya, kemudian guru-gurunya tetap semangat ya, terutama yang muda-muda dan yang senior-senior ini harus tetap mendukung. Ya, pastinya ya Pak. Mendampingi juga. Ya, juga di situ. Nah, oke. Ya. Nah, Pak Udin, itu kira-kira kilas balik yang hanya sedikit saja itu ya Pak ya. Sebenarnya kalau diceritakan secara rinci itu pasti panjang sekali ya Pak panjang ya. Sekali. Nah, itu. Ya. Teman-teman, itu tadi perkembangan Smanela dari zaman ke zaman, di mana yang awalnya ini Smanela didirikan, dibuka sampai sekarang ini masih berdiri kokoh dan menjadi sekolah yang favorit ya Pak ya. Dari pertama kali didirikan sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Nah, tidak pernah ditinggalkan dan selalu menjadi sekolah tujuan yang favorit Favorit. Ya. Nah, itu tadi podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Udin atas informasi yang disampaikan. Terima kasih kembali Mbak Ling. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1 On Mix Session.